Halo, perkenalkan nama saya Thomas Punaruan. Saya dari Departemen Informatika WISI. Saat ini saya menjelaskan purpose skripsi saya berjudulkan Implementasi Hybrid Machine Learning untuk Analisis Tren dan Personal Branding. Nah, ini mana saya menggunakan pengembangan platform Social Insight dengan nama Social Insight dengan pendekatan Life Bias and Indobird. Lanjut, mengapa penelitian ini penting? Nah, di latar belakangi pertama itu pertumbuhan data media sosial mencapai 4,8 miliar pengguna pada tahun 2004. Metode manual tidak lagi relevan untuk menangkap pola tren yang berubah dalam hitungan jam. Terus problem statement itu, pertama, kreator konten kehilangan momentum karena list data yang lambat. Terus yang kedua, alat analitik yang ada mahal dan tidak spesifik untuk konteks bahasa Indonesia atau slang ataupun gaul. Terus yang ketiga itu algoritma tunggal sering bias dalam analisis sentimen kompleks. Ini maksudnya 90% data dunia tercapai dalam 2 tahun terakhir. Sumbernya itu dari Forbes Big Data Statistics. Lanjut adalah tujuan pustakanya, di mana posisi penelitian atau state of the art perbandingan metode yang diusulkan dengan penelitian terkait sebelumnya. Di mana saya itu mengambil dari 3 jurnal. Yang pertama itu dari Pratama et al. Pada tahun 2003. Di jurnal tersebut berisikan menggunakan metode naive Bayes tunggal yang keterbatasannya itu ya cepat namun akurasi rendah pada kalimat kompleks atau sarkasme. Terus kedua itu dengan jurnal dari Sri dan Wijaya pada tahun 2004. Di jurnal tersebut menggunakan metode standar BERT atau English, ini mana keterbatasan atau celahnya, akurasi tinggi namun gagal memahami slang bahasa Indonesia. Terus yang ketiga itu dari jurnal Hidayat tahun 2002. Di dalam jurnal tersebut menggunakan metode manual crawling plus XL, yang keterbatasannya tidak real time dan tidak scalable untuk big data. Terus saya mengusulkan di saat ini dengan metode hybrid atau NB plus Indobird, yang keterbatasannya menggabungkan kecepatan filter NB dan kurasi konteks Indobird. Terus data algoritmanya, itu dapat 3 pilar, kecerdasan sistem. Sistem ini menggunakan pendekatan hybrid untuk menutupi kelemahan masing-masing algoritma. Yang pertama itu ada the gatekeeper, yaitu naive Bayes digunakan untuk filtering awal, yang fungsinya memisahkan komentar relevan versus spam atau bot. Terus alasannya, algoritma probabilitas yang sangat ringan dan cepat untuk data yang besar. Terus outputnya dataset bersih. Terus kedua itu ada the brain. Saya menggunakan metode Indobird, digunakan untuk analisis sentimen, yang fungsinya menentukan emosi. Emosi itu menentukan emosi, ini mau itu positif, negatif, atau netral. Terus alasannya model trained Google yang paham konteks kalimat slang dalam bahasa gaul ataupun bahasa gaul ya, sorry. Terus outputnya itu skor sentimennya akurat. Terus yang ketiga itu udah organizer. Saya menggunakan metode atau clustering digunakan untuk grup topik yang fungsinya mengelompokkan tren yang mirip. Terus alasannya uh, unsupervised learning untuk menemukan pola tersembunyi di antara topik. Terus outputnya visualisasi clustering trend. Terus cara kerja sistem, alur proses data end to end, di mana itu data crawling, sistem terhubung ke API resmi seperti TikTok ataupun YouTube untuk menarik data komentar dan caption secara real time. Terus kedua itu adalah preprocessing, yaitu pemeriksaan data mentah. Pertama itu case folding atau huruf kecil, kedua itu stop word removal atau hapus kata sambung, yang ketiga adalah tokenizing atau pemecahan kata. Lanjut, prosesnya yang ketiga itu adalah hybrid processing. Core AI engineer bekerja, yang pertama itu naive Bayes membangun spam, terus yang kedua itu Indobird menilai sentimen. Terus lanjut ke proses keempat, alur keempat, itulah visualization. Hasil analisis dikirim ke dashboard Laravel untuk ditampilkan dalam bentuk grafik, trend, dan word cloud. Terus manfaat penelitian. Pasti ada manfaat penelitiannya, itu kontribusi penelitian. Pertama itu teoritis. Memberikan bukti empiris mengenai efektivitas penggabungan metode klasik atau naive Bayes dan modern yaitu metode BERT dalam menangani dataset bahasa Indonesia yang tidak baku. Terus yang kedua itulah praktis, menyediakan alat
bantu keputusan atau decision support system bagi konten kreator untuk menentukan strategi konten berbasis data, bukan sekedar asumsi. Terus yang ketiga adalah secara teknis itu membuktikan efisiensi komputasi server dengan memfilter data sampah di awal menggunakan Next.js. Terus beban kerja modal berat atau modal berat dengan metode yang berkurang secara signifikan. Terus implementasi teknis lingkungan perkembangan. Nah, saat ini saya menggunakan untuk backend itu saya menggunakan Laravel 11, terus engine itu menggunakan Python 3.3.13, terus database itu MySQL 8.0, terus buat frontend itu menggunakan Tailwind CSS. Ya sebelah kanan ini salah satu sih contoh dari codingan Python saya. Terus rencana pengerjaan roadmap penelitian, ya belum pertama itu ada data collection, pengumpulan data set, kemungkinan bisa 10K atau lebih di bawah 10K. Terus ada komentar dan labeling manual. Terus ada model training, pelatihan model net base, dan fine tuning Indobird. Terus belum ketiga itu adalah app development, integrasi model ke Laravel, dan pembuatan dashboard UI. Terus 24 itu adalah testing dan report. Di mana itu uji akurasi, atau confidence matrix, dan penulisan lapor akhir. Sekian dari saya Thomas Arun dari Profesor Informatika WISI menjelaskan mengapa saya memilih judul tersebut untuk skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Apabila ingin bertanya, silakan email atau komen di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.